Halo guys, balik lagi di channel ini dan kali ini kita bakal ngebahas Indonesia yang kita harus mengalami kekalahan dari Cina dengan skor 2-1. Hasil yang gak kita expect bersama karena seperti yang kita tahu Cina ini 0 poin dari 0 kemenangan sejauh ini dan kita justru yang ngasih mereka poin pertama. Benar-benar hasil yang di luar dugaan kita. Banyak faktor yang sebenarnya menjadi hal yang bikin kita ini pada akhirnya harus bertekuk lutut di Qingdao Stadium. Momen-momen di mana back kita itu ngelakuin kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya momen dikit aja yang dipunyain sama Cina itu tuh benar-benar bisa menghukum kita 2 kali. Gol pertama sama gol kedua itu adalah hasil dari memang kesalahan defense, tapi gue nggak mau terlalu ngebahas itu terlalu jauh karena pada akhirnya memang kalau dari gol kedua sendiri itu memang kita harus ngelihat mereka adaptasi sebelum nyetel dari JICS maupun Hilgers. Dan kalau dari gol pertama itu memang kesalahan dari Shane Patinama. Kita bakal bedah lebih jauh dari momen-momen Indonesia lawan Cina. Yang pasti ada 4 hal yang bisa kita pelajarin dari match Indonesia lawan Cina. Nah, poin pertama di match ini adalah soal line up. Sebenarnya yang bisa dibilang cukup dipertanyakan oleh banyak pihak termasuk gue pribadi gue pengen ngeliat gitu kan. Sintayong siapa tahu punya pemikiran sendiri untuk line up ini. Apakah dia memang murni pengen rotasi atau Sintayong ngeliat nih momen-momen buat para pemain ini tuh bisa main karena hanya lawan Cina. Padahal kita ini butuh poin di mana kita ini belum menang satu pun juga, kita baru kekumpul 3. Dan kalau Cina bisa menang, kita otomatis bisa di rank 2 dengan poin 6. Nah, alhasil kita sekarang ada di rank 5 dengan poin 3, sama dengan Cina. Dan nanti kita bakal lawan Jepang di kandang memang. Semoga kita bisa nahan ataupun bisa curi poin penuh lawan Jepang, walaupun itu berat banget, tapi ini akhirnya jadi misi wajib sih. Yang harusnya mungkin kesannya kalau lawan Jepang ya kita calculated loss, tapi mau nggak mau sekarang kita ada di situasi dimana kita benar-benar harus curi poin ketika kita melawan Jepang karena kita seri lawan Bahrain yang dimana hasilnya juga tidak menguntungkan kita, ditambah lagi dengan lawan Cina yang justru kita loss di situ. Formasi dari Sintayong sendiri di sini 3-4-3, hanya aja ada beberapa perbedaan dan perbedaan itu sebenarnya cukup penting. Yang pertama, nggak ada Tom Haye, itu sangat pengaruh banget. Dan ini lagi-lagi Sintayong bisa dibilang dia cukup berani untuk merubah terutama lini tengah yang kita benar-benar kalau nggak ada Tom Haye itu benar-benar beda banget hawa di lini tengah ini. Kita juga sebenarnya udah berkali-kali diajarin sama momen-momen kayak begini. Contohnya waktu lawan Filipina, yang di Filipina kita imbang 1-1 yang harusnya kita menang, tapi karena momen penurunan pemain dari segi formasi akhirnya kita harus kehilangan poin. Nah, ini juga yang kita alami ketika lawan Cina. Nah, kalau di depan masih sama, Ragnar, Strike, Witan. Kemudian di sisi kiri ini justru dipasang Shane Patinama, pemain yang udah lama nggak jadi starter akhirnya jadi starter lagi di kali ini. Kalau menurut gue pribadi kenapa Sintayong mau nempatin Shane Patinama, ini tuh sebenarnya ada 2 faktor guys. Faktor pertama itu karena dia ngelihat Cina makanya bisa dirotasi. Nah, yang kedua karena Shane Patinama ini memang punya ofensivitas yang bisa dibilang cukup lebih ofensif sih daripada Calvin Verdong, karena Calvin Verdong sendiri kalau untuk gue tipenya lebih sedikit defensif ketimbang Patinama maupun Arhan. Nah, sementara di tengah ada Nathan sama Jenner. Di kanan ada Asnawi. Asnawi ini masih gue bisa terimalah karena Asnawi ini memang gantiin Sandy Walsh yang rumornya ini dia kurang fit karena cedera. Dan benar aja Sandy Walsh nggak dimainin sampai akhir pertandingan. Di sisi center back ada Verdong, Izas sama Mes Hilgers. Verdong ditarik ke left center back. Di sini Izas sama Hilgers main tandem berdua dan harus diakuin di pertandingan kemarin Hilgers sama Izas ini masih belum begitu ngeklop. Jadi masih butuh adaptasi lagi untuk seenggaknya 2 pemain ini tuh bisa menyatukan visi. Formasi yang ditetapin sama pelatih ini sepenuhnya hak pelatih dan gue rasa Sintayong juga udah mempertimbangkan ini semua.
Tapi sayangnya memang di satu sisi juga para pemain yang mungkin sebelumnya belum dapat jatah starter, kali ini dapat jatah starter, itu sayangnya nggak perform. Asnawi dan Shane Patinama terutama. Shane Patinama itu 2 gol itu krusial banget, itu momentumnya dari momentumnya dia. Yang gol pertama, Shane Patinama, ini dia salah nge-call yang harusnya dia mungkin bisa buang. Dia pikir itu dia bakal udah out. Ternyata pemain Cina ini ya memang sengotot itu, dia hampir out aja ditendang sama dia, dioper kena temennya, di shoot lah volley gol. Nah, kita kejebolan 1-0. Nah, sebenarnya kalau di babak kedua itu juga ada kesalahan dari Jay Itzes juga. Lebih ke ketidakkoordinasian sih antara Max Hilgers dan Jay Itzes, karena Max Hilgers ini pengennya ngejebak offside, tapi di satu sisi Jay Itzes di sini terlalu mundur ke belakang sehingga gagal jebakan offside-nya. Tapi di satu sisi juga, di sisi kiri ini pemain ini terlalu banyak ketarik sehingga ngasih space kosong ini buat striker Cina, dia bisa terupas ke tengah, bisa cetak gol. Di sini kita hanya di babak pertama juga, dan kita juga berusaha untuk menyerang, bahkan ball possession kita itu jauh lebih banyak daripada Cina. Kalau di babak pertama aja, bahkan kita tuh udah di atas 70%, bisa 70-30an. Tapi balik lagi, ketika kita main di wing, masalahnya wing ini banyak kali nggak berjalan. Pada akhirnya yang nge-shoot Calvin Verdong di area lini kedua kebanyakan. Nah, sementara Asnawi sendiri juga memang kalau dari secara serangan harus diakuin kurang perform, walaupun ada beberapa inisiatif yang gue suka dari Asnawi, yaitu gimana dia mencoba penetrasi saat memang kelihatannya buntu sih. Dia udah coba one two kurang berhasil, dia coba penetrasi, ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, tapi yang jadi masalah dari Asnawi ini juga gimana dia melakukan decision. Setelah dia penetrasi, apa yang dia lakukan gitu kan. Kebanyakan beberapa momen dia ketika penetrasi ini banyak yang hilang pada akhirnya, karena ya itu habis penetrasi ya udah kayak nggak ada kelanjutannya harus ngapain gitu setelah penetrasi itu. Ataupun juga ada momen-momen, sebenarnya ada satu momen bagus yang sebenarnya dia bisa nge-shoot gitu kan, tapi dia pilih passing, it's okay. Cuma balik lagi, mungkin satu saran buat gue buat Asnawi, itu mungkin di kaki kirinya, karena gue ngeliat beberapa kali Asnawi ini kejebak, gak bisa crossing karena kaki kanannya itu ditutup sama lawan, sehingga sebenarnya ada beberapa momen kalau yang gue lihat Asnawi itu sebenarnya bisa ngelakuin terupas ketika dia di sayap, ataupun crossing yang sebenarnya ada teman di situ yang dia bisa nembusin 2 pemain, dia passing di situ nyampe, tinggal temennya ini yang ngegodok, itu sebenarnya bisa. Tapi karena kehalang, kayaknya dia kesulitan buat kaki kiri, makanya banyak momen-momen bagus pada akhirnya ketutupan. Dan sayang juga di satu sisi, kedua wingback ini tuh ketika butuh bantuan di tengah ini untuk build up, mereka tuh nggak perform juga. Di satu sisi juga DM kita juga kebingungan gitu kan, karena balik lagi 3-4-3 itu di counter sama Cina dengan 4-4-2 diamond, dan ya seperti biasa textbook juga 3-4-3 itu memang counternya 4-4-2 karena di lini tengahnya ini diokupai, makanya harus butuh bantuan baik itu dari lini depan maupun dari segi wingback yang bisa ngarah ke tengah untuk seenggaknya bantu area DM ini bisa lebih bekerja. Nah, jadi ini pelajaran khusus juga buat Asnawi seenggaknya supaya bisa lebih improve ke depannya ketika misalnya dipercaya lagi untuk jadi starter melawan tim-tim yang dikualifikasi. Kita bakal lihat aja perkembangan dari tim ini gimana, terutama dari segi pemain-pemain kayak mungkin Asnawi, Patinama, Marcelino, yang belakangan juga pada akhirnya lebih banyak main di bench ketimbang main sebagai pemain utama. Tapi dia bisa sebenarnya untuk mengganti Witan sih, karena Witan jujur belakangan ini kalau melihat Witan memang lagi underperform ketika bermain untuk timnas. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus apresiasi juga dari segi Cina, karena
Poin kedua ini adalah gimana Cina ini sebenarnya bisa nge-efektifin permainan yang dia punya. Bahkan di awal-awal kita itu justru yang sempat kesulitan. Kalau misalnya ngelihat dari statistik doang, yes kita unggul jauh secara ball possession 70-20 bahkan sampai sempat 80-20, tapi kalau ngelihat permainannya ada momen dimana kita tuh justru kesulitan ngebangun serangan. Cina ngepres di awal dan bahkan mereka juga dapat beberapa momen yang bagus yang bisa juga dihentikan sama pemain kita. Cina ini benar-benar lebih berani ketika bermain lawan Indonesia karena mereka main di kandang satu, yang kedua mereka juga ngelihat kita juga lumbung poin, jadi mereka juga berani-berani aja buat main keluar. Sayangnya kita memang di babak pertama itu underperform dan kita benar-benar di punish di babak pertama gara-gara itu. Dan pada akhirnya ngarah ke poin ketiga. Babak pertama dan babak kedua itu berbeda banget secara permainan. Kenapa? Karena pada akhirnya pemain yang penting ini justru dimasukin di babak kedua, Tom Haye. Dan akhirnya beberapa pemain juga dikeluarin. Contohnya Patinama ini dikeluarin, akhirnya Nathan digeser ke kiri. Max Hilgers itu memang dia ada cedera ankle, akhirnya diganti sama Rizky Ridho yang performnya juga bagus by the way. Nah permainan kita di babak kedua ini lebih berkembang. Umpan 1-2-nya gimana kita ngambil alih permainan itu benar-benar lebih kuat dibanding babak pertama. Terutama ada Tom Haye, itu sangat berpengaruh. Bang Arcelino juga masuk by the way ngegantiin Witan. Dan pada akhirnya sampai Pratama Arhan ini dimasukin di menit-menit 79 gitu kalau nggak salah, atau menit 80. Ini lebih sebagai desperate move dari Sintayong sih, karena punya long throw gitu kan. Tapi long throw-nya justru ini yang penting banget kalau menurut gue. Bahkan untuk gue sebenarnya Pratama Arhan itu harusnya either masuk lebih cepat di menit 60-an atau justru kalau menurut gue di starter dia harus main. Kenapa? Karena Cina kalau ngelihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya set piece-nya dia itu nggak bagus cuy. Bahkan lebih bagus kita punya back untuk adu duel udara gitu kan. Max Hilgers dan Rizky Ridho. Jujur kalau ngelihat permainannya dari Cina dalam hal set piece, kita ini lebih bagus, bahkan kita bisa ngalahin dari segi set piece. Makanya gue pengen banget sebenarnya ngelihat Pratama Arhan itu starter lawan Cina, dan nextnya di GBK semoga kita bisa dapat kesempatan buat ngelawan Cina itu Pratama Arhan jadi starter, karena penting banget buat ngeeksploitasi duel udara ketika lawan Cina. Kemarin itu sayang banget kita nggak bisa nge-exploit area udara ketika lawan Cina kemarin. Bahkan ya kita baru nge-exploit itu di akhir-akhir. Kelihatan kan kemarin langsung Arhan dapat 1 gol. Memang pada akhirnya ada beberapa momen bola atas yang bisa dihindari sama Cina. Tapi kalau kita bisa manfaatin lebih lama lagi sebenarnya kalau dalam area set piece, ini bakal bisa jadi bagus banget buat Indonesia. Dan Arhan ini jadi poin keempat buat lawan Cina kali ini. Arhan masuk langsung step up dia. Dan uniknya di sini memang dia ditaruh di area kanan ngegantiin Asnawi, dan dia kasih impact yang cukup berbeda. Dia bisa ngelakuin crossing dan bahkan ada momen crossing yang sebenarnya bagus banget, tapi sayang pemain kita nggak bisa nyambut crossing itu. Dan Arhan sendiri ditaruh di kanan ini cukup menarik sih, karena dia juga bisa jadi opsi inverted wingback juga ketika main di kanan. Jadi kita bisa mainin Arhan di kiri dan di kanan. Ini merupakan juga bisa dibilang sesuatu yang menarik, dimana banyak possibility baru gitu kan yang bisa kita lakukan di timnas kita kali ini. Arhan ini bakal harusnya bisa jadi faktor penting di beberapa pertandingan ke depan. Lawan Jepang, Arhan gue harap diturunin, terserah mau jadi substitusi atau jadi starter, tapi Arhan jelas penting banget karena balik lagi kita bisa exploit Jepang itu juga di duel udara, sama lawan Cina juga kita juga bisa. Tapi kalau lawannya Arab sebenarnya bisa juga sih kalau ngelihat kemarin gitu kan. Kita punya potensi juga sebenarnya buat nge-exploit Arab dari sisi bola atas. Cukup menarik sih sebenarnya. Gimana kita ngelihat kemampuan bolanya Arhan. Seenggaknya
dengan adanya Arhan, lawan tuh jadi ketar-ketir gitu kan. Lawan tuh jadi nggak bisa buang bola seenaknya gitu ke pinggir. Lu buang di area, even area setengah lapangan aja nyampe gitu. Dan long throw-nya Arhan itu tuh bener-bener extraordinary karena akuratnya gak macem-macem cuy. Dan semoga mungkin siapa tahu kan ditonton sama Sintayong ataupun juga ditonton sama penggawa timnas yang lain. Moga-moga ini jadi pelajaran juga buat kita semua dan terus maju juga buat Garuda. Semoga kedepannya kita bahkan bisa ngeraih poin yang lebih banyak, dan terutama lawan Jepang kita harus bisa curi poin lawan Jepang dan juga Arab Saudi di GBK. Ini momentumnya kita sekarang. So itu aja untuk video kali ini. Thank you semua yang buat udah nonton. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe, dan terus dukung juga timnas kita walaupun juga kali ini momennya juga lagi momen kalah. It's okay, ada menang ada kalah, dan tetap gue yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun juga memang ini kesempatannya makin lama makin genting banget. Dan satu lagi juga, sebenarnya kita di sini juga masih dalam momentum yang bagus karena yang lain itu gagal memanfaatkan Indonesia punya kekalahan. Mentok-mentok semuanya pada ngambil hasil seri. Jadi gap kita itu nggak terlalu jauh. Ini yang benar-benar bagus banget juga buat kita. Jadi semoga kita bisa curi lebih banyak lagi poin ke depannya ketika lawan tim-tim. Dan nggak ada lagi rotasi yang aneh-aneh semoga. Udah itu aja. Thank you for watching dan see you the next match. Sukses terus timnas. Let's go.